Seorang pria tua bernama Barbie nampak terjatuh dan mengalami sakit keras di rumahnya setelah berfoto di Darjeeling. Pada hari yang sama, temannya Shruti adalah seorang guru di sekolah tunarungu di Kolkata mendapat kabar buruk tersebut. Shruti sangat terpukul mengetahui kondisi Barbie yang sedang kritis dan pergi ke Darjeeling untuk menemuinya sekali lagi. Dalam perjalanan menuju Muskan, sekolah tempat Barbie tinggal, Shruti menceritakan kisah hidupnya dengan Barbie. Kisah tentang pembelajaran bahwa kebahagiaan bisa didapat dari hal yang kecil. Itu yang menjadi dasar hidup Barbie. Dia selalu nampak bahagia. Cerita kembali ke tahun 1978 di mana pada kala itu, Shruti datang dengan pasukan polisi dan inspektur duta. Barbie menghadapi dengan tenang penghadangan dirinya dan melarikan diri dari kejaran inspektur duta beserta pasukannya. Pengejaran dilakukan di tengah kepadatan penduduk kota. Sampai pada akhirnya, Barbie malah tidak sengaja berlari masuk ke dalam kantor polisi. Barbie pada saat itu langsung dibawa ke kantor polisi wilayah Darjeeling oleh inspektur duta yang menjadi wilayah yurisdiksinya. Shruti pada saat itu masih bingung atas apa yang terjadi dan bagaimana Barbie bisa menjadi seorang buronan. Tapi Barbie mengisyaratkan bahwa semua akan baik-baik saja. Shruti pada saat itu telah menikah dengan seorang bernama Ranjit yang menanyakan kepadanya kenapa ada polisi di rumah dan siapa Barbie sebenarnya. Shruti tidak bisa menjawab siapa Barbie kepada suaminya dan memutuskan meninggalkan rumah untuk menolong Barbie yang sedang ditahan oleh polisi. Shruti mengikuti kata hatinya pada saat itu bahwa orang yang dia cintai selama ini adalah Barbie. Cerita mundur kembali 6 tahun ke belakang di tahun 1972. Pada saat pertama kali Shruti datang ke Darjeeling karena ayahnya dipindah tugas ke sana. Shruti bertemu dengan Barbie untuk pertama kalinya ketika sang ayah bertanya alamat. Tingkah konyol Barbie yang seperti menghiraukan ayahnya bertanya membuat Shruti tersenyum. Barbie selalu bermasalah dengan inspektur duta yang menjadi pengalaman seumur hidup karirnya di kepolisian. Barbie dikenal sebagai pembuat onar. Dia memotong tiang lampu membuat lucon praktis dan dikejar oleh Sudan Suduta, seorang polisi setempat. Kenakalan Barbie selalu membuat duta susah. Karena Barbie selalu menebar cinta ke semua orang, jadi tingkah Barbie hanya membuat orang bersimpati kepadanya. Warga kota mencintai Barbie dan tidak memiliki masalah dengan segala tindakannya karena dia menebar banyak cinta dimanapun dia pergi. Murphy atau Barbie Johnson adalah seorang pemuda yang optimis, cerdas, dan menawan yang terlahir tuli dan bisu dari pasangan Nepal di Darjeeling. Ibunya meninggal saat dia masih bayi dan ayahnya, Jung Bahadur, membesarkannya sendirian sambil bekerja sebagai supir. Ayahnya menamainya Murphy, diambil dari nama radio merek Murphy, karena ibunya sangat menyukainya. Anak laki-laki itu mengucapkan Murphy sebagai Barbie, dan nama itu melekat di masyarakat. Barbie bertemu Shruti Ghosh, yang baru saja tiba di Darjeeling. Diketahui Shruti sudah bertunangan dengan Ranjit Sengupta dan akan menikah dalam 3 bulan. Pada saat itu juga, Barbie langsung terpikat dengan Shruti. Barbie bergegas mengejar Shruti dan menyatakan ketertarikannya. Dia juga berkenalan dan dengan bahasa isyarat memberitahu bahwa dia telah dimute oleh Tuhan. Telinga dan lidahnya tidak bekerja, tapi burung perkututnya sangat orsinil masih bawaan pabrik. Pada awalnya, Shruti mencoba menjelaskan bahwa ia sudah bertunangan. Barbie menjelaskan, baiklah, bagaimana kalau waktu diputar 15 menit kembali, ketika dia tidak menyatakan rasa hatinya dan hanya menjadi temannya. Singkat waktu, Shruti bercerita kepada teman tentang tunangannya Ranjit, seorang pria terhormat dan terpelajar dari keluarga kaya. Pertunangannya diinisiasi oleh sang ibu,
Dan ketika berada jauh dari Ranjit, Shruti merasa lebih bahagia. Tidak ada yang salah dengan Ranjit. Dia baik, hanya saja hatinya tetap kosong, tidak terisi walau sudah bertunangan. Barfi terus mendekati Shruti dan mengejarnya. Pada momen ini, Shruti merasa hidup dan tidak menyadari kehadiran Barfi telah membuat hidupnya berwarna walau dia tidak bersuara. Pada akhirnya, Shruti juga jatuh cinta kepada Barfi karena cintanya penuh tantangan dan resiko. Masa muda membuatnya ingin menghadapi dunia. Waktu kembali ke 6 tahun kemudian di mana Barfi ditahan di kepolisian Darjeeling. Di sana, Barfi menjalani interogasi keras dari Inspektur Duta. Shruti yang baru datang tidak tahu kasus apa yang menjerat Barfi dan menanyakannya kepada Inspektur. Duta menjelaskan bahwa Barfi telah menjadi tersangka di kasus perampokan dan penculikan seorang gadis bernama Jilmil Chatterjee. Miss Jilmil Chatterjee. Jilmil adalah anak seorang terpandang di Darjeeling. Akan tetapi, memiliki kebutuhan khusus. Jilmil adalah seorang gadis autis yang ketika berumur 6 tahun dikirim ke yayasan khusus perawatan anak autis bernama Muskan. Ibunya sangat membenci Jilmil dan dalam pengaruh alkohol pernah ingin menghilangkan nyawanya karena Jilmil dianggap memalukan oleh keluarga. Sejak hari itu, kakeknya mengirim Jilmil ke rumah perawatan khusus untuk anak-anak autis jauh dari Darjeeling. Daju adalah pengasuh Jilmil di rumah asuh bersama dengan Nyonya Desosa, anggota pendiri rumah asuh. Saat Jilmil tumbuh dewasa, sang ayah ingin membawanya kembali ke rumah. Semula, Daju menolak karena sang ayah dianggap tidak bisa mengurus Jilmil. Namun, Durjoy, sang ayah memaksa karena Jilmil adalah anaknya. Dia berhak terhadap kehidupan anaknya. Dalam perjalanan menuju rumah, mobil keluarga Jilmil menyerempet Barfi dan Shruti yang bersepeda. Pada saat itu, Barfi mengenalkan Shruti kepada ayahnya yang bekerja sebagai supir pribadi keluarga Jilmil. Di saat yang sama, Barfi juga sempat menyapa Jilmil, sahabatnya dari kecil. Setibanya di rumah, Jilmil disambut oleh semua anggota keluarga, namun dia hanya akrab dengan nenek pengasuhnya dan sang kakek. Kakek Jilmil memegang kendali atas semua kekayaan keluarga besar dan menolak untuk menyerahkannya kepada putranya Durjoy. Sebagai gantinya, dia mendirikan dana perwalian untuk Jilmil. Tapi ibu dan ayah Jilmil membujuknya untuk memberi mereka harta karena mereka tidak dapat merawatnya dengan cacat dan kekurangan uang. Di lain tempat, Barfi mengikuti Shruti yang sedang menghadiri pesta dansa. Di sana, Barfi membuat semua orang senang walaupun tidak mendengar alunan musik pengiring. Hubungan Barfi dan Shruti semakin mendalam dan saling mencinta. Di lain tempat, keluarga Chatterjee juga mengadakan pesta dansa di mana ketika Jilmil mencoba bersenang-senang, semua orang menertawainya. Hal itu membuat Jilmil kesal dan meluapkan amarah. Hari demi hari, kebersamaan dengan Barfi membuat Shruti menyadari bahwa kebaikan Barfi tulus dan akan memutuskan pertunangannya dengan Ranjit di kota. Dia semakin yakin akan cintanya dengan Barfi. Hubungannya dengan Barfi ditentang oleh sang ibu. Dan lagi, sang ibu mencontohkan mantannya yang hanya bekerja sebagai pemotong kayu. Lihat sekarang dirinya, ketika menikah dengan ayah Shruti menjadi orang besar. Apa jadinya jika dia tetap dengan sang mantan? Kehidupannya akan kismin dan tidak terhormat. Shruti mencoba berargumen bahwa dia tidak mencintai Ranjit, tapi ibunya mengatakan bahwa Barfi dan Shruti tidak akan pernah bisa saling memahami karena masalah komunikasi. Barfi tidak akan bisa menuruti dan memberikan kehidupan yang layak bagi Shruti.
Dengan berterus terang, sang ibu juga jujur bahwa dia tidak mencintai ayah Shruti. Hubungannya semua karena uang. ये श्रुति का पिताजी जिंदगी एक सफर है उसकी शादी मुझसे करा Barpi memberanikan diri untuk melamar Shruti dan dengan bantuan temannya, dia menulis surat lamaran pernikahan untuk Shruti yang ditujukan kepada orang tuanya agar mereka mengerti maksud kedatangan dia pada saat itu. Pada saat yang sama, Ranji juga berkunjung ke rumah Shruti dan membuat Barpi sakit hati di waktu yang sama. Sang ibu jelas menolak lamaran Barpi, bahkan sang ayah malah menganggapnya sebagai pengemis. Sakit tapi tidak berdarah, Barpi sadar siapa dirinya. Manusia tidak sempurna yang hanya akan menjadi beban bagi Shruti nanti. Shruti menerima saran ibunya, menikah dan pindah ke Kolkata, memutuskan semua kontak dengan Barpi. Barpi tahu bahwa dia kehilangan Shruti karena dia tidak punya uang. Meski begitu, Barpi tetap mengiringi kepergian Shruti dan memberi pesan agar selalu tersenyum kepadanya. Ketika dunia menyakiti hatimu, maka kembalilah kepada orang tua. Mereka tidak akan pernah meninggalkan dan menyakiti hati. Teman masa kecil Barpi juga menemani Barpi pada saat tersakiti. Waktu kembali ke 6 tahun kemudian di mana Shruti membawa teman masa kecilnya Barpi agar dia bisa berkomunikasi dengan Inspektur Duta. Duta menanyakan tentang surat kaleng perihal tebusan 7.000 rupiah dan satu lagi surat kaleng dengan tebusan 100.000 rupiah. Oleh karenanya, melalui temannya menerjemahkan, Barpi bercerita tentang awal mula kejadian di mana pada waktu kematian kakek Chatterjee, dia menyerahkan semua harta kekayaannya atas nama Jilmil. Sedangkan kedua orang tuanya hanya mendapat bagian yang sedikit. Untuk itu, dengan alasan penghematan, semua pekerja di rumah terpaksa diberhentikan termasuk ayah Barpi dan nenek pengasuh. Pada satu malam, ayah Barpi jatuh sakit karena gagal ginjal dan Barpi harus mengumpulkan uang sebesar 7.000 rupiah untuk pengobatannya. Uang itu harus disetorkan ke rumah sakit dalam 2 hari ke depan. Barpi berusaha meminta ke rumah Chatterjee tetapi dia ditolak di sana. Pada saat yang sama, dia melihat Jilmil di jendela balkon. Oleh karena itu, tersirat rencana untuk menculik Jilmil dengan membius. Barpi mencoba menculik Jilmil Chatterjee, teman masa kecil Barpi yang autis dan pewaris kaya dari kekayaan kakek dari pihak ibu untuk tebusan. She found herself stuck to. आपका बेटी Pada malam hari, Barpi segera merencanakan rencana, akan tetapi setelah sampai di rumah, ternyata Jilmil telah diculik oleh orang lain. Inspektur Duta yang menerima laporan segera ke sana dan menyelidiki. जाओ जरा दूसरा सर्वेंट्स को लेके आओ इसे साथ ले जाओ Sangat terdesak, Barpi sekarang mencoba merampok bank demi uang pengobatan ayahnya. Di sana juga, Inspektur Duta sedang menyiapkan uang tebusan dari si penculik asli Jilmil. Ayah Jilmil, Durjoy, mengajukan laporan polisi dan mengatur tebusan sebesar 50.000 rupiah sesuai permintaan. Aksi Barpi merampok bank harus kepergok oleh Duta yang segera mengejarnya dan setelah gagal merampok bank lokal, कब से इंतजार कर रहा हूं मैं आपका? Where are you going?
Barbie melarikan diri dari polisi dari kasus perampokan bank dan melihat Jilmil di dalam mobil menyelinap masuk dan membawa Jilmil dari pengiriman uang tebusan. Dia menyembunyikannya di rumah sementara polisi mengejarnya. Semula, Jilmil nampak tidak suka tinggal di rumah Barbie. Dia histeris dan membuat para tetangga ingin tahu apa yang terjadi. Barbie pada akhirnya bisa membuat Jilmil tenang. Barbie kemudian menulis surat tebusan baru sebesar 7.000 rupiah dan mengirimnya ke rumah Durjoy. Di sana, Daji marah atas apa yang terjadi. Karena baru terlepas asuhannya, Jilmil sudah menghilang. Duta yang menerima surat tebusan segera menyelidiki kasus tersebut. Hari di mana uang tebusan akan diberikan. Durjoy menyimpan uang itu sesuai permintaan Barbie, di mana lokasi tersebut sudah diintai oleh duta. Barbie sengaja membuat keributan sehingga berhasil mengelabui duta dan mengambil uang tebusan. Rencananya berhasil, Barbie segera menyetorkan uang itu ke rumah sakit, namun semua terlambat. Dia mendapati ayahnya telah meninggal dunia tepat saat dia melakukan pembayaran. Waktu kembali ke tahun 1978 ketika Barbie ditahan dan menjalani interogasi polisi. Terdapat satu surat tebusan sebesar 100.000 rupiah yang tidak diakui oleh Barbie. Oleh karenanya, duta dengan Durjoy mencoba memberikan tebusan tersebut di sebuah jembatan. Di sana, mereka melihat Barbie di sebuah mobil dan ketika uang tebusan diberikan ke si penculik, mobil yang membawa Barbie didorong ke sungai. Sejak saat itu, jejak Barbie tidak diketahui. Duta kembali menginterogasi Barbie tentang kejadian 6 tahun silam di mana ketika ayahnya meninggal, Barbie mengembalikan Jilmil ke rumah Chatterjee. Sementara di lain sisi, Duta mengetahui ada keterlibatan Barbie di penculikan. Duta mengejar Barbie yang terkejut ketika Jilmil masih mengikutinya. Merasa kecewa, Barbie berpetualang dengan Jilmil dan mencoba meninggalkan Jilmil di desa nenek pengasuhnya. Akan tetapi, Jilmil menolak dan tetap mengikuti Barbie kemanapun. Menerima nasib, Barbie mengajak Jilmil untuk segera pindah ke Kolkata, di mana Barbie bertanggung jawab atas Jilmil dan merawatnya. Dalam perjalanan, Jilmil mulai memahami bahwa kini Barbie adalah salah satu dunianya. Barbie tidak melarang Jilmil menari seperti keluarganya. Setelah 6 tahun tinggal bersama di Kolkata, kehidupan Barbie dengan Jilmil sangat bahagia dan saling melengkapi. Sampai pada suatu saat, Barbie bertemu secara kebetulan dengan mantan terindahnya Shruti di Kolkata. Tapi, Shruti segera pergi meninggalkan Barbie kembali kepada suaminya Ranjit. Barbie punya cara sendiri dalam mengetes kesetiaan. Dia akan memotong tiang lampu dan berdiri di depannya sesuai perhitungan dirinya sampai tiang itu roboh. Teman masa kecilnya pernah mencoba, bahkan Shruti meninggalkannya ketika tiang itu roboh. Kini, Jilmil akan mencobanya. Dia tidak bergerak dan tetap bersama Barbie. Sejak saat itu, Barbie tahu siapa yang harus diperjuangkan.
orang yang selalu ada untuknya saat itu. Shruti tidak bahagia dengan pernikahannya dan kembali bertemu Barbie yang mengenalkannya kepada Jilmil. Shruti merasa telah hilang jati dirinya setelah menikah. Kini, Barbie mengembalikan Shruti yang dulu. Ia dan Barbie menjalin kembali persahabatan di antara mereka. Kehadiran Shruti sangat disayangkan membuat Jilmil cemburu. Dunianya kini telah terbagi. Merasa disingkirkan oleh Barbie, kemudian Jilmil menghilang tanpa jejak. Barbie mencarinya seperti kehilangan akal sehat. Berniat membantu Barbie, Shruti kemudian mengajukan laporan orang hilang untuk Jilmil. Polisi Darjeeling mengetahui tentang laporan tersebut, melanjutkan pengejaran mereka terhadap Barbie dan menangkapnya. Inspektur Duta bingung mengapa ayah Jilmil menerima surat tebusan untuknya di Darjeeling padahal dia telah tinggal di Kolkata selama 6 tahun terakhir. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, polisi mencoba menjebak Barbie atas penghilangan nyawa Jilmil dan bahkan ditangkap. बर्फी उसी ने मारा। फंडामेंटली दिस इज रॉन्ग सर। वो गूंगा बहरा है, कुछ बोल नहीं पाएगा, सिंपल। Barbie segera dibawa ke Darjeeling untuk diproses lebih lanjut, tapi Shruti meninggalkan rumahnya dan mengikuti Barbie untuk membantunya. आपने मुझसे झूठ कहा माँ है ना। Barbie mengetahui bahwa dia telah menulis surat tebusan untuk Jilmil 6 tahun lalu, tapi menyampaikan bahwa dia tidak ada sangkut pautnya dengan penculikannya kali ini. Shruti akan mengambil keputusan berdasarkan kata hatinya bahwa dia masih mencintai Barbie. Dia mendapat telepon dari duta dan segera pergi dari rumah meninggalkan ibu dan suami kaya rayanya demi menolong Barbie. फिर वापस मत आना। Inspektur polisi Sudan Suduta yang karena selalu dibuat masalah dengan Barbie semakin menyayangi. Setelah menyelidiki kasus yang ditimbulkan, dia meminta Shruti untuk membawanya pergi, memberinya kesempatan kedua bagi Barbie untuk hidup. एक और टिकट दीजिए। Shruti setuju dan berharap setelah Jilmil tiada, dia akhirnya bisa bersama Barbie. Walau terlambat, kini dia akan membalas semua perbuatannya kepada Barbie dulu. Dia akan hidup bersama Barbie sekarang dan berharap cinta Barbie kepadanya akan kembali tumbuh. और खुशी ज्यादा थी क्योंकि बर्फी अब मेरा था। Barbie sangat terpukul oleh kehilangan Jilmil dan merasa hidup bersama Shruti tidak bahagia. Badannya memang bersama Shruti tapi hatinya kini sudah menjadi milik Jilmil. Pada akhirnya, Barbie menemukan lokasi rumah kecil Jilmil dan membawa Shruti untuk mencarinya. Sebuah rumah asuh untuk anak-anak berkebutuhan khusus bernama Yayasan Muskan. झिलमिल यहाँ क्यों होगी? Barbie berlari mencari Jilmil di setiap kamar. Pada saat itu, terungkap bahwa kedua penculikan itu direkayasa oleh Durjoy agar dia dapat menggelapkan uang dari dana perwalian Jilmil. Dalam upaya kedua, pengasuh Jilmil dari panti asuhan masa kecilnya Daju dan Nyonya Desosa berkolusi dengan ayah Jilmil dan memalsukan kematiannya agar dia dapat kembali ke panti perawatan khusus jauh dari ibunya yang pecandu alkohol. Sebagai imbalannya, ayah Jilmil mendapat kendali atas dana perwalian yang telah disiapkan kakek Jilmil untuknya. पर छोड़ दिया था। Pada akhirnya, mereka menemukan bahwa Jilmil masih hidup di sana. Barbie bertemu kembali dengan Jilmil dan keduanya menikah.
Sementara Shruti menghabiskan sisa hidupnya sendirian menyesali hilangnya kesempatan untuk bersama Barbie. Barbie saat ini sedang sakit parah di rumah sakit dan hampir meninggal. Jilmil datang dan berbaring bersama Barbie di ranjang rumah sakitnya sementara semua teman-temannya berada di luar. मैं हमेशा ऐसी ही जिंदगी चाहती थी। Shruti menceritakan bahwa keduanya meninggal dengan tenang bersama, tidak ingin meninggalkan satu sama lain dalam hidup atau mati. Cinta sejati yang selalu dikenang untuk hidup dan mati, bersama dalam pelukan satu sama lain. Mereka pergi bersama meninggalkan jejak cinta yang tertanam dalam diri Shruti. वो दोनों चले गए साथ-साथ। Film ditutup dengan menampilkan hari-hari bersama Barbie dan Jilmil saat bertemu di Muskan. Di sana, mereka menikah dan bahagia bersama mengasuh anak-anak berkebutuhan khusus. इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी फोटो पे कुंडली चढ़ा के हम ताले लगा कड़ा चांद था ख्वाबों के Berlatar tahun 1970-an di sudut India yang indah, Barbie adalah kisah tiga anak muda yang belajar bahwa cinta tidak dapat didefinisikan maupun dibatasi oleh norma-norma masyarakat tentang normal dan abnormal. Barbie seorang anak laki-laki dengan gangguan pendengaran dan bicara, jatuh cinta dengan Shruti. Meskipun sangat menyayangi Barbie, Shruti menyerah kepada tekanan masyarakat dan orang tua untuk menikahi pria normal dan menjalani kehidupan normal. Bertahun-tahun kemudian, jalan mereka kembali bertemu ketika Barbie yang kini jatuh cinta kepada Jilmil sedang dalam pelarian dari polisi. Barbie mati-matian mencari Jilmil yang telah hilang. Kesadaran Shruti bahwa Jilmil autis membuatnya menyadari bahwa cinta sejati itu sebenarnya buta. Terjebak dalam pencarian gadis yang dicintai Barbie, Shruti menyadari bahwa dia masih mencintainya. Terima kasih sudah menonton sampai saat ini. Sampai jumpa di video alur cerita film India selanjutnya. Ayah Dadang undur diri. Bye.